Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Syarifah Ida Farida, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi SDM, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil PowerPoint kami dari kelompok 11 yang berjudul Konsep Motivasi Kerja dalam SDM. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dari kelompok 11 yang terdiri dari dua anggota, yaitu saya Kairunisa Rahmayanti. Dan perkenalkan, nama saya Renolid Farafendi. Yang pertama ada pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata mover yang berarti dorongan atau to move. Menurut Michael J. Zusius mendefinisikan motivasi sebagai dorongan untuk bertindak, sedangkan Dadi Permadi melihatnya sebagai dorongan dari dalam, baik positif maupun negatif. Secara umum, motivasi adalah dorongan psikologis yang membuat seseorang melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya ada konsep motivasi. Yang pertama ada model tradisional. Motivasi ini diberikan melalui insentif berupa uang atau barang bagi pegawai yang berprestasi. Kedua itu ada model hubungan manusia, yaitu memotivasi pegawai dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna serta dihargai. Ketiga, model sumber daya manusia, yaitu pegawai dimotivasi tidak hanya berupa uang, tetapi juga kebutuhan akan pencapaian dan pekerjaan yang berarti. Keempat, model kontemporer, yaitu tiga tipe motivasi, yaitu teori isi, teori proses, dan teori penguatan. Manajer harus memahami kebutuhan para anggotanya. Selanjutnya, prinsip motivasi. Yang pertama ada partisipasi. Ini tujuannya untuk memberikan sebuah kesempatan kepada pegawai atau karyawan untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, komunikasi. Pemimpin juga harus menyampaikan sebuah informasi mengenai usaha pencapaian tugasnya dengan jelas agar pegawai ikut termotivasi. Yang ketiga, ada pengakuan keadilan. Pemimpin juga harus mengakui peran bawahan yang adil untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan, dan pegawai juga ikut termotivasi dalam pekerjaannya. Yang keempat, ada pendelegasian wewenang. Pemimpin memberikan kewenangan kepada pegawai untuk mengambil keputusannya terhadap pekerjaannya. Dan yang terakhir yaitu perhatian. Pemimpin juga harus memperhatikan kebutuhan pegawai agar motivasinya tetap tinggi dan konsisten pada motivasi tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada motivasi intrinsik, di mana definisinya adalah motivasi yang muncul dari dalam diri individu, didorong oleh minat, kesenangan, dan kepuasan pribadi dalam melakukan suatu berbagai aktivitas. Contohnya, seseorang yang senang membaca buku karena memang tertarik dengan ceritanya, bukan karena ingin mendapatkan nilai bagus atau pujian. Dan biasanya motivasi intrinsik ini memiliki ciri-ciri, yaitu muncul dari dalam diri, tidak membutuhkan dorongan eksternal, dan cenderung lebih tahan lama. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Definisinya yaitu motivasi yang berasal dari faktor eksternal seperti imbalan, pujian, hukuman, atau tekanan sosial. Contohnya, seseorang yang rajin belajar karena ingin mendapatkan nilai bagus dan menghindari dimarahi oleh orang tua. Dan motivasi ekstrinsik ini memiliki ciri-ciri, yaitu muncul karena adanya dorongan dari luar, bisa bersifat sementara, dan seringkali terkait dengan pencapaian tujuan tertentu. Selanjutnya ada teori motivasi. Teori motivasi di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada teori kebutuhan Maslow, di mana teori ini mengemukakan bahwa manusia memiliki 5 kebutuhan dasar yang tersusun dalam hierarki, dimulai dari tingkatan paling mendasar, yaitu kebutuhan fisiologis, disusul dengan kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, penghargaan, dan tingkatan yang paling tinggi yaitu ada aktualisasi diri. Yang kedua, ada teori 2 faktor, yaitu gabungan antara faktor kepuasan yang terdiri dari prestasi atau pengakuan dan faktor ketidakpuasan yang terdiri dari kebijakan perusahaan atau kondisi kerja. Yang ketiga, ada teori ERG,
Teori ini merupakan penyederhanaan dari teori Maslow yang mengelompokkan kebutuhan manusia menjadi 3 kategori, yaitu existence atau eksistensi, relatedness atau hubungan, dan growth atau pertumbuhan. Yang keempat, ada teori keadilan, di mana pegawai membandingkan masukan mereka dalam pekerjaan dengan hasil yang diperoleh. Dan yang kelima, ada teori lapangan, yaitu motivasi yang dipengaruhi oleh pemikiran dan situasi kerja individu. Hubungan motivasi dan kinerja. Menurut Bernardin dan Rosella, ada 5 kriteria primer untuk mengukur kinerja. Yang pertama, kualitas, yaitu tingkat atau sejauh mana proses atau hasil pelaksanaan kegiatan mendekati tujuan yang diharapkan. Kedua, kuantitas, yaitu jumlah yang dihasilkan, misalnya jumlah rupiah dan jumlah unit. Ketiga, ketepatan waktu, yaitu tingkat sejauh mana suatu kegiatan dilaksanakan pada waktu yang dikehendaki dengan memperhatikan koordinasi serta waktu untuk kegiatan lain. Keempat, supervisi, yaitu tingkat sejauh mana seorang pekerja dapat melaksanakan pekerjaan, memerlukan pengawasan seseorang untuk mencegah tindakan yang kurang diinginkan. Kelima, dampak interpersonal, yaitu tingkat sejauh mana karyawan memelihara harga diri, nama baik, dan kerjasama di antara rekan kerja dan bawahan. Selanjutnya, untuk meningkatkan motivasi, penting untuk menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik, membuat rencana, mengatasi rasa takut akan kegagalan, dan menjaga pikiran tetap positif. Selain itu, memberikan hadiah pada diri sendiri, mencari lingkungan yang positif, dan membangun kebiasaan baik juga dapat membantu. Maka itu, pemimpin harus dapat meningkatkan motivasi melalui beberapa cara, yaitu pertama, memberikan inspirasi melalui keteladanan. Kedua, memberikan dorongan melalui pujian dan bantuan. Ketiga, mengakui kontribusi karyawan agar merasa dihargai. Keempat, memberikan kesempatan berkembang. Kelima, membentuk lingkungan kerja yang menyenangkan. Keenam, menawarkan sistem penghargaan yang kompetitif. Berikut salah satu contoh soal dan pembahasannya, yaitu dalam konsep motivasi, apakah model tradisional masih relevan di era sekarang? Jawabannya itu masih relevan karena insentif finansial seperti gaji, bonus, dan hadiah tetap menjadi motivator kuat bagi banyak pegawai. Pendekatan ini efektif dalam mendorong kinerja, terutama pada pekerjaan yang bersifat rutin, terukur, dan berbasis target. Selain itu, model ini memberikan struktur dan kejelasan dalam sistem penghargaan, sehingga memudahkan pengelolaan kinerja di banyak organisasi. Terakhir, ada kesimpulan. Motivasi adalah psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga bisa dalam bentuk usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaki atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Motivasi mempunyai peran strategis dalam aktivitas belajar seseorang. Dari banyaknya pandangan yang berbeda mengenai motivasi yang mungkin dikarenakan oleh penggunaan metode observasi yang berbeda-beda, studi tentang berbagai kelompok usia dan jenis kelamin yang berbeda, dan sebagainya. Terdapat pula model tentang motivasi yang digeneralisasi yang mempersatukan berbagai teori yang ada. Sekian dari materi yang sudah kami paparkan lewat presentasi ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ibu Dian pergi makan mie, Pak Markum sedang main batu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah daftar pustaka dari materi ini.